Geng Dan, Lombok Samun bersenjata 3 negeri. Kalau mereka menggunakan teropong, berarti mereka sudah lama mengintai mangsa dari jauh. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan ajak pemirsa untuk membahas. Saya menemukan satu video ya yang berisikan mengenai berita yang cukup menggemparkan ya di Malaysia dan cukup memalukan bagi rakyat Indonesia sekaligus negara Indonesia, disebabkan ada satu komplotan atau geng yang terdiri dari orang-orang Indonesia yang melakukan jenayah seperti perompakan di rumah warga tempatan ya, warga Malaysia. Saya terpikir lah, kenapa jauh sangat nak buat jahatan kan, sampai ke negara orang macam tuh. Agaknya ada berapa lama dia orang nih depa-depa nih buat kerja macam nih. Saya akan ajak pemirsa untuk menonton bersama lah macam mana kronologinya, macam mana ya aparat petugas atau polis di Raja Malaysia menciduk depa-depa nih. Jomlah kita langsung nonton saja videonya. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi yang belum wabarakatuh. subscribe Kembali channelnya saya tolong di Ika subscribe ya, menjumpai like Anda. dan juga komen. Seperti layaknya dalam film-film mafia atau juga film koboi, ternyata di Malaysia ini ada juga gerombolan penjahat yang melakukan tindakan kriminal seperti yang ada di dalam film-film itu dengan merampok rumah warga tempatan. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dalang dari sindikat perampokan ini adalah orang Indonesia. Aduh, ini benar-benar deh mengerikan banget ya. Berita ini saya ambil dari website utusan.com.my yang berjudul Geng Dan, Lombok Samun bersenjata 3 negeri tumpas, yang dimuat berita ini pada tanggal 23 Oktober 2023 yang lalu. Polisi Negeri Pahang telah berhasil menupaskan sebuah geng yang sering melakukan perampokan di Malaysia. Geng ini bernama Geng Dan Lombok, sebuah komplotan geng penjahat yang diyakini didalangi oleh warga Indonesia yang asalnya dari Lombok, dan adalah nama seorang laki-laki yang menjadi pemimpin dari geng ini. Makanya dinamai Geng Dan Lombok. Jadi bukan dan ini kata sambung ya, jadi dan ini adalah nama orang karena berasal dari Lombok. Geng ini diyakini telah melakukan perampokan dengan menggunakan senjata tajam di 3 negeri sekaligus, yaitu di Pahang, Terengganu, dan juga di Negeri Sembilan. Polis Negeri Pahang telah mengekori komplotan ini sejak tanggal 12 Oktober. Kemudian mereka berhasil diringkus pada tanggal 20 Oktober yang lalu oleh sepasukan polis cawangan siasatan khas di 9 Jabatan Siasatan Jenayah Pahang dan Negeri Sembilan. Mereka yang diringkus dan ditahan ada 8 orang jumlah semuanya. Termasuklah ada juga seorang wanita tempatan yang berusia 27 tahun. Yang ditangkapkan ada 8 orang. Nah, menurut hasil siasatan, si perempuan tempatan tadi adalah istri dari salah satu anggota geng perampok ini. Nah, 6 orang lainnya itu biasanya mereka bekerja sebagai buruh di ladang. Malamnya mereka melakukan aksi perampokan. 8 orang geng ini punya tugas masing-masing tuh. Nah, yang pasangan suami istri tadi, yang si istrinya orang Malaysia dan suaminya adalah orang Indonesia, tugasnya sebagai orang yang menyediakan kendaraan untuk melakukan perampokan pada malam hari. Dan juga mereka bertugas untuk menjual barang-barang kemas atau barang hasil rampokan lainnya. Dan yang 6 orang inilah yang tugasnya merampok rumah-rumah tadi. Geng Dan Lombok ini dipimpin oleh seorang lelaki warga negara Indonesia asal Lombok yang berusia 43 tahun yang biasa dipanggil Bang Dan. Nah, si Bang Dan ini ternyata dulunya sudah pernah ditahan juga di Malaysia karena melakukan kejahatan yang sama, perampokan juga di daerah Felda
Malaysia, Keratong, Rompin pada tahun 2015 yang lalu dan juga sudah pernah menjalani hukuman penjara selama setahun. Kemudian setelah itu dia diusir keluar dari Malaysia setelah selesai menjalani masa kurungan penjaranya. Entah gimana caranya setelah diusir tahun 2015 itu dia masuk lagi tuh ke Malaysia dan lagi-lagi dia tertangkap karena melakukan perampokan lagi. Memang dasar ini orang yang nggak ada jerah, nggak ada kapok-kapoknya. Memang yang namanya penjahat tetap aja akan jadi penjahat. Dan perampokan yang dia lakukan ini semakin parah. Kali ini makin meningkat lagi levelnya karena dia membangun sebuah komplotan. Dia tidak sendirian. Dan setelah semuanya ditangkap nih, para perampok ini ya tentu saja tidak punya paspor. Sudahlah kosong, jadi maling lagi di Malaysia ini. Nah, lalu modus operandi para perampok ini adalah mereka akan mengincar rumah-rumah yang jauh dari jalan raya letaknya. Jadi mereka akan melakukan pengintaian dulu nih. Nah, ketika rumah itu jauh dari jalan raya, jauh lokasinya dengan tetangga yang lainnya, mereka akan mentargetkan rumah itu. Tujuannya apa? Tentu tujuannya agar aksi kejahatan mereka tidak menarik perhatian ketika korban yang didatangi itu melakukan perlawanan. Selain melakukan perampokan ini, yang lebih mengerikannya lagi, mereka juga melakukan tindak kekerasan dan melukai para korban-korbannya jika para korbannya melawan. Setelah mencederai korbannya, mereka akan mengambil semua barang kemas atau perhiasan dan juga uang tunai yang ada di dalam rumah itu. Para gerombolan penjahat ini ternyata telah berulang kali melakukan perampokan di berbagai tempat, seperti 9 kali mereka merampok di Pahang, 3 kali di Terengganu, dan 2 kali di Negeri Sembilan. Totalnya kurang lebih mereka 14 kali mereka telah melancarkan aksi perampokan ini. Ketika menangkap para penjahat ini, polis pun turut menyita barang bukti seperti sebuah tas yang besar yang di dalamnya ternyata terdapat banyak sekali senjata-senjata tajam. Ada pedang, ada parang, ada pisau, ada gunting, ada celurit atau juga sabit dan berbagai jenis senjata tajam lainnya. Juga ada perlengkapan untuk merampok lainnya seperti ada kuku kambing. Kuku kambing ini untuk apa? Aduh, heran banget deh ini. Kemudian juga ada lampu suluh atau senter, ada juga teropong, ada tali dan macam-macam. Ini saya heran deh kenapa ada kuku kambing ya di dalamnya. Untuk apa coba kuku kambing itu? Selain senjata tajam dan juga perlengkapan untuk merampok, polisi juga turut merampas 20 unit telepon seluler, beberapa buah jam tangan, ada juga barang kemas seperti gelang, loket, kalung, dan cincin, serta 2 kendaraan, yaitu mobil Pro 2 Beza dan juga Myvi. Ini kalau saya nebak sih ini gelang, loket, kalung, cincin, dan semua perhiasan ini adalah hasil rampokan yang belum sempat dijual ya. Nah, ke-8 orang tersangka ini akan diproses secara hukum dan akan dituntut mengikut Section 395 dan juga 397 Kanun Keseksaan dan Section 61C Akta Immigration. Dan kesemua tersangka akan direman mengikuti Section 117 Kanun Prosedur Jenayah. Aduh, ngeri banget ini ya. Nggak kebayang deh kalau rumah kita nih malam-malam kita lagi enak-enak istirahat, kita lagi tidur, tiba-tiba dimasuki oleh perampok bersenjata tajam begini. Aduh, ngeri banget deh. Benar-benar pasti takut kan? Mana perampoknya orang Indonesia lagi. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ya kita semua selalu dilindungi dari penjahat-penjahat seperti ini dan juga kita selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bukan kali pertama ternyata ketuanya ini melakukan jenayah macam ini di negara orang ya. Dan bukan kali pertama ternyata masuk lokap, ini kena tangkap lagi dan case yang sama. Tengok saja ya, mereka ini kelihatan sangat profesional ya. Alat-alat yang telah disediakan untuk melakukan aksi mereka saja ada teropong. Kayaknya dari jauh tuh mereka teropong kan. Mana nih, ada nggak tuan rumahnya nih? Ada nggak? Macam itu ya pemirsa ya. Kayak inilah ya kan perampok-perampok kelas kakap ya kan pemirsa. Kayak Fast Furious macam itu ya kan pemirsa. Nah, jadi ada juga alat yang telah disediakan itu kuku kambing. Wah, ternyata kambing ini bukan hanya dagingnya saja yang berguna untuk dimakan manusia ya. Kukunya juga sangat berguna. Kejap-kejap kita akan cari tahu ya pemirsa. Agaknya ya kalau kita cari di video Mbak Ika ya, mungkin ada orang yang berkomentar tentang kuku kambing ini sebenarnya apa fungsi dia ya, gunanya apa untuk melakukan aksi jenayah seperti perompakan itu, kenapa harus menggunakan kuku kambing ya. Jadi
Oke, kita scroll sampai bawah, Oke, ada. Jadi ada yang berkomentar ya dari Saparudin Daud 2372. Kuku kambing adalah alatan dari sebatang besi 1,0 hingga 1,5 meter untuk mengumpil dinding. Maksudnya mencongkel ya kan pemirsa. Jadi ada dinding tuh ya, dicongkelnya pakai kuku kambing begitu ya pemirsa. Pintu dan juga sebagainya. Di ujungnya pipi dan terbelah dua untuk umpil paku. Oh, ya paham. Juga boleh guna sebagai senjata untuk memukul mangsa. Waduh, memang ini niat banget ini yang melakukan case jenayah seperti ini, dan mungkin mereka sudah berencana banyak hari ya. Dan kita tahu tadi ya dari apa yang telah diberitakan atau dijelaskan Mbak Ika, ini bukan kali pertama mereka membuat perompakan. Ada di 3 negeri pemirsa. Waduh. Jadi satu dunia mendunia ini di Malaysia ya, sangat berbahaya. Jadi kalau yang saya dengar tadi katanya dari 6 pelaku perompakan itu, ternyata mereka kalau siang hari bekerja di ladang ya pemirsa, dan mereka semua itu tidak memiliki identitas atau dokumen yang sah atau paspor, atau lebih mantap lagi disebut pati atau pendatang haram kalau orang cakap ya di Malaysia ini. Mereka tidak mempunyai paspor dan kalau siang itu bekerja di ladang. Malamnya mereka OT pemirsa. OT-nya membuat jenayah. Waduh, kalau orang OT itu ya di tempat yang sama kan. Ini kayaknya gajinya kurang atau memang gimana karena kebiasaan ya. Kan sudah kerja itu siang-siang. Kenapa harus melakukan overtime ya, OT yang di luar batas dari kemanusiaan ya, kemanusiawian begitu ya pemirsa. Ya, apakah mereka sudah terbiasa melakukan hal ini di tempat mereka sendiri? Jadi mereka ya terbiasa juga datang ke sini melakukan jenayah begitu. Atau ya profesi mereka di siang hari itu hanyalah sebagai ya cover saja ya kan pemirsa, sebagai ya formalitas saja pemirsa agar tidak diketahui orang awam begitu. Dan mereka yang menjadi mangsa perompakan depa-depa nih adalah orang-orang yang tidak jauh dari mereka kenal juga ya pemirsa. Jadi mereka sudah tahu apa isi rumah itu, apa pendapatan orang di rumah itu, ya kan. Jadi saran aja lah ya, zaman sekarang ini memang susah. Kalau kita mau pamer, kita mau cantik-cantik rumah gitu, semakin cantik rumah itu semakin mengundang mata-mata di luar sana untuk mencoba masuk, mengumpil pakai kuku kambing pemirsa. Cobalah, apa nggak ada uang ya beli di hardware gitu kan, alat begitu, kuku kambing begitu ya kan. Jadi kambing itu dipotong, dimakan dagingnya, kukunya itu disimpan untuk buat jenayah. OT malam-malam pemirsa. Ini sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Ini bukan kali pertama. Seharusnya kalau sudah pernah ketangkap, sudah pernah di penjara, harusnya tobat. Jadi saya teringat dengan Pak Jamil itu ya pemirsa ya, yang baru-baru ini diberi ampunan oleh di Pertuan Agung ya. Dulu juga beliau membuat case jenayah ya kan, dan juga melakukan tindakan menggunakan alat-alat tajam sama seperti ini. Ini orang kayaknya sudah terbiasa, jadi dia keenakan. Ya semoga kita dijauhkan ya dari hal-hal yang macam ini. Jadi macam itulah, makanya saya agak takut ya kalau tinggal di rumah landed begitu. Dan setahu saya kalau di area seperti di kampung-kampung di negara Malaysia ini memang rumahnya agak jauh-jauh ya pemirsa. Karena kan satu rumah itu tanahnya luas begitu. Jadi jiran ke jiran tuh agak jauh begitu. Sangat risau lah ya kalau tinggal di area perkampungan macam itu. So, di sini kita bisa membuktikan ternyata orang di kampung di Malaysia ini bukan kismin-kismin ya, alias miskin-miskin ya. Tengok aja orang kampung yang mereka cari ya, sangat bahaya sekali ya kan.
Waduh, ini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita datang ke negara orang, janganlah kita merusak nama negara kita sendiri ya. Inilah yang seperti inilah contoh yang memburukkan negara sendiri. Ini yang begini yang menyumbang nama untuk negara menjadi buruk di mata dunia. Karena kalau yang disebutkan Indonesia gitu, dan sangat memalukan untuk kita semua yang rakyat Indonesia ya. Jadi apa yang poin yang saya dapat di sini, ternyata benar apa yang saya ungkapkan sewaktu dua YouTuber cantik dari Jakarta jalan tengah malam kan, saya cakap kan jenayah di Malaysia ini tidak 100% dilakukan oleh warga tempatan, karena di Malaysia ini ya ramai kan warga asing yang tinggal begitu. So kita harus belajar ya, harus kita berjaga-jaga, jangan kita menampakkan diri bahwa kita ini ada heb-heb begitu. Kalau heb-heb pun ya pasti kita tinggal lah di rumah yang memang security-nya 24 jam 7 hari begitu ya kan. Sekarang ini di Malaysia sudah dijalankan setiap perumahan itu ada gate dan juga security ya. Walaupun perumahan sederhana juga sudah diwajibkan itu ada security guard untuk menjaga perumahan tersebut. So kita menjadi orang itu harus ya stabil-stabil aja lah, jangan terlalu memamerkan lah. Ini saran ya, bukan saya nak nak tuduh mangsa-mangsa ini pamer, bukan. Kalau mereka menggunakan teropong berarti mereka sudah lama mengintai mangsa dari jauh, dari jarak jauh. Ya, apa kegiatan mangsa di dalam rumah itu mereka sudah nampak. So memang sangat profesional. Agaknya ini adalah kali kedua ketua dari jenayah ya perompak ini melakukan aksinya dan juga ketangkap. So saya ingin bertanya kepada pemirsa semua, tak kira di mana berada, agaknya ya apa hukuman yang patut diterima kalau macam ini kan. Kalau dulu kan 1 tahun ya, ini untuk kali kedua ya kan. Jadi apa agaknya hukuman yang akan diberikan begitu ya pemirsa. So ya sekali lagi lah kita berdoa ya, zaman sekarang ini zaman mengerikan ya, zaman yang sadis, zaman yang tega kata orang ya, bukan tegang, tega, yang boleh mencerderakan orang lain hanya karena keperluan. Udah kerja tapi buat part time lagi pemirsa ya, part time mereka malam-malam pula itu, wala kayak mana ini, jauh kali. Coba mau merampok kok jauh kali. Cobalah rompak rumah-rumah tikus berdasi di sana ya, yang suka buat korupsi begitu kan, mereka kan lebih banyak duit. Janganlah rompak rakyat biasa, kesian ya. Cobalah ya, jangan lagi kita memburukkan negara kita sendiri, datang ke negara orang itu kerja. Dan yang saya tak habis pikirnya, ada juga rupanya wanita tempatan ya sebagai istri dari salah satu perompak ini. Waduh, gimana ini? Jadi yang warga tempatan disuruh untuk jual-jual emasnya dan menyediakan kendaraan. Walah, kayak mana ini, parah ini. Dan ternyata ya kita harus akui bahwa jenayah atau kejahatan itu bukan hanya di satu tempat, di mana-mana juga terjadi kejahatan ya. Jadi kita harus berwaspada karena kejahatan itu datangnya bukan melihat ya pada umur atau apa, kesempatan. Ada aja kesempatan mereka masuk aja begitu ya. Jadi kita harus berhati-hati ya pemirsa, dimanapun berada kita harus berwaspada, jangan kita pakai. Sebab itu ya kan, saya lebih suka sekarang plong aja pemirsa, nggak usah lagi pakai apa ya. Zaman sekarang zaman ngeri ya pemirsa ya. Kita tahu di Malaysia ini bukan warga negara Malaysia aja yang hidup ya, kita tengok saja ya, jenayah yang selalu diberitakan ini bukan hanya dari orang tempatan, bahkan warga asing juga menyumbang kejahatan di sini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.